Dari ini G-Quaxu ada high grade G-Quaxu Edible Unit yang kalau bisa kalian lihat dari perbedaan sih ada di bagian short depan dan juga kaki gitu. Ini gak ada perbedaan dari si G-Quax yang versi original, cuma ditambahin Edible Unit aja di bagian atas ini. Sama kayak Gundam Area Plus ke 6 yang ada di lini Premier Bundle ya. Dan di bagian mana sih alasan ini bisa dibuka ya, jadi kayak scene kayak di anime G-Quaxu itu. Tapi kan yang satu ini rasa cukup unik, walaupun ini cuma berbeda di solder juga bagian kakinya doang. Tapi yang saya rasakan untuk si G-Quaxu yang Endermon unit sih bakal lebih bagus daripada versi regularnya. Lihat dari perbedaan dari aksesoris itu sama aja dengan G-Quaxu yang biasa. Paling bagian modnya agak berbeda karena detail-detail part di bagian kuningnya itu berbeda. Hanya sih gak ada perbedaan ya versi originalnya. Yakin sih untuk harga 800 ribuan sih siap-siap. Aduh, uangku bakal naik nih mau beli G-Quax tuh, padahal beras sih belum ada. Kita nantikan aja buat festival lalu kapan rilisnya, semoga aja ada sih. Terus ada high grade Rigdon Chariot Unit. Ini memang Rigdon yang recover dari si Rigdon yang G-Quaxu ya, yang bakal dibuat September tahun 2025 nanti ya. Tapi lihat warnanya sih agak beda dengan 3 star colors itu. Soalnya saya rasa ya dari serial G-Quaxu selalu ada Gundam lawas itu ya selalu dimodernisasi pasti Sugai Gego, Gian, Raikana dan lain-lain. Tapi buat si Rigdom yang Charles custom ini dia tuh cuma Ricardo maksudmu Ricardo doang dari si Rigdom biasa. Dan untuk aksesoris yang kita dapatkan itu ada sebuah pedang, yang sebuah bazooka itu, dan coba ada si wire atau tai berwarna kuning itu, tai kuning gitu. So, kita dapat optional parts tangan terbuka atau tangan apa aja ya, gak ada perbedaan yang versi yang biasa. Kita tungguin aja yang versi biasa itu kualitas di tanggal September atau enggak. Terus ada high grade Cosmic ada Legend Gundam versi Revive. Dan ini memang gahar banget buat si Legend Gundam. Apalagi di bagian Dragon ini bisa dipisah-pisah kayak gini. Dan biasa banget itu ditanya. Kalau sampai saya udah mantap. Apalagi di bagian efek-efek asal canon itu bisa digerakin terus. Dan buat manjain si jago sih kita rasa best and best terpisah gitu. Tapi yang bikin kaget seperti warna itu malah lebih bagusnya yang ini daripada versi tahun 2022. Wah, ini sih unik banget sih. Mana itu gamar gitu. Kita dapat dua gagang besar bel dan juga satu barbine rifle gitu. Dan juga ada satu shield warna Krabel seperti ini. Dan si efek-efek si dragon itu, wah karena sih buat Gundam Seed itu pastinya gak keheran buat beli si Legend Gundam. Sampai nih dompetnya bakal jebol nih. Nah ini gua gak expect sama sekali yaitu MGSD Destiny Gundam. Setelah Freedom Gundam nih ya, akhirnya si Destiny Gundam kan bakal rilis MGSD nya. Dan buat impresasi detail ini cukup bagus loh. Ini kayak Master Grade ataupun Real Grade Destiny Gundam sih. Tapi dia style yang mirip kayak Metal Build. Ya nih, proporsinya, warna, akurasi warnanya ini udah sesuai banget sama Metal Build. Dan proporsinya saya gak bantet-bantet amat. Kayak si Freedom Gundam yang agak cebol.
Tapi menurut saya sih bagus gitu buat si MGSD Dusty Gundam. Wah, ini bakalan harga sampai 700 ribuan sih bakalan worth it gak sih buat MGSD ini. Soalnya untuk levelnya sih saya ini cukup seksi banget ya untuk sebuah MGSD. Sampai ada detail mekanik detailnya itu juga dapat banget. Ah, Anda yakin sih emang bakal lebih bagus daripada si MGSD Freedom. Ya lumayan sih buat inner frame-nya. Terus untuk MGSD Destiny Gundam ini, si pedangnya itu ya, yaitu bisa di extend dan menggunakan efek-efek yang udah disediakan. Ini sih game original dari si MGSD nya. Sama gimmicknya buat munculin long range beam cannon itu yang bisa dipanjangin dan bisa dipegang selama si Destiny Gundam. Ini sih lebih akurat dari versi animenya. Gimmicknya tuh bisa di extend gitu. Dan gila dari MGSD Destiny ini sampai dapat efek Wing of Rain-nya juga. Pintar banget loh si Bandai. Itu udah dikasih gitu si Wing of Rain-nya menjadi salah satu ikonik dari si Gundam si Destiny ya. Lalu ada si Ocean Parcel Fifana. Ini yang gua bikin perasaan sama si Ocean Parcel ini. Soalnya kan ada Haruchan Gundam yang lama kan biasa ada Fifana, Ben Saber, dan juga si bazooka-nya. Itu ya kalau lihat harga dari Haruchan Gundam kan sekarang kan mahal. Apalagi yang bergeraknya kan ada itu yang harga murah. Tapi ada dilihat aja sama si Bandai. Dan kita bisa pasangnya fananya itu ke si anti gandum itu. Terus ditambah si game fananya itu pasang bagian tangan dan juga si backpack. Ya pastinya ada konektor satu lubang ataupun yang dua lubang itu. Cocok juga sih buat kit Gundam yang lama itu. Kan bisa cobain sendiri. Dan juga si fin fananya ini bisa dipisah ya dan dipanjang dia menggunakan action base yang dijual secara terpisah oleh Bandai. Ini sih inovasi banget si Bandai. Ya dari kelas sampai Fifana kan ini juga cukup oke sih kalau menurut saya. Sama si Finfananya itu bisa digabung menjadi dua dan juga dapat dua bazooka juga. Kalau harus beli satu set Fana lagi. Wah, harga sih bakal lebih mahal daripada harga Gundam lama. Tapi tertarik beli atau enggak ya, ya silakan aja. Kalau misalnya worth it ya worth it gitu buat si option parcel ini. Terus ada high grade Gustav Cup Type 00. Ini menggunakan modelan dari si Haruche Gustav Cup yang versi unicorn tahun 2010. Gue lupa sih. Tapi ya ini warnanya tuh cukup netrik banget. Kayak perbedaan warna aja gitu. Saya sih di bagian sana itu ya sekarang bisa bergerak. Terus ditambah ada sebuah bazooka dan juga beam saber. Dan juga kita dapat satu buah beam rifle yang standar seperti ini. Ya kalau misalnya pencipta Gundam Hathaway Fresh itu wajarnya gitu buat si Gustav Kav ini. Apalagi ini model lama kan. Ya misal worth it atau enggak ya pecah-pecah aja. Kalau gue sih ini cukup worth it. Dia harga 3.000-an yen atau misalnya sekitar 100 ribuan. Kalau masuk di Indonesia ya. Kita dapat Gustav Cup yang modelan baru kan. Versi rifle, senjata, backpack, versi bazooka-nya. Ya silakan aja tentukan. Kalau di Indonesia kan bakal bypass air atau si ya oke aja buat si Gustav Cup Type 00 ini walaupun cuma Hanari Pen doang gitu.
Saya itu ada option parset, Mega Hyper Rancher dan juga Machine Rider set. Kayak package gitu dari si option parset. Dan ini dari saya Gundam Build Divers ya. Ini kayaknya ini cuma packaging aja gitu. Sama aja kayak si sebelum-sebelumnya itu ada option parset yang dirilis aja sama si bandar langsung. Dan ini kita bisa customisasi lebih lanjut lagi dari si aksesoris yang satu ini. Contohnya seperti si Zeta Gundam yang menggunakan si Hyper Mega Racun seperti ini. Dan ini bisa digunakan untuk beberapa kit-kit lainnya gitu, atau bisa di kit base gitu. Oke, paling sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini jika ada salah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.